وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah taala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, di pagi hari yang berbahagia ini kita bisa hadir kembali di majelis yang mubarak ini. Mari kita lanjutkan kajian kita, pembahasan kita dari pembahasan kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnati wa Kitabil Aziz. Terakhir, kemudian perkara yang kedua mendoakan pengantin ya dengan doa adalah mubah dan dengan nyanyian-nyanyian yang maksudnya nyanyian itu tanpa musik ya, dengan rebana, syair-syair ya, nasyid-nasyid ya, yang isinya bagus, isinya baik ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan jamaah rahmani rahimakumullahu taala yang berikutnya, was sunnatu, yang sunnah, idza tazawwaja al-bikra, jika seorang laki-laki menikahi membagi gilirannya dengan istri-istri yang lain. Wa idza tazawwaja thayba 'ala al-bikri aqama 'inda thalathan thumma qasam. Kalau kemudian dia menikahi seorang janda ya, maka dia tinggal bersama dengan istri barunya yang janda itu selama 3 hari, baru kemudian dia berbagi hari dengan yang lainnya. Ya, jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Ya, ya kalau istri apa jenenge pertama ngono ya gak dibahas ya, sakarmu. Ya, ini kan istri yang kedua misalkan ya, perawan, maka tinggal bersama dengannya 7 hari, baru kemudian berbagi ya, gilir dengan istri yang lain ya secara adil berikutnya. Kalau dia menikahi istri yang berikutnya janda, maka bersama dengan dia selama 3 hari. Setelah 3 hari diam aja sudah, biarkan aja ya. Apabila perlu kemudian suami ya, belikan buku-buku resep atau apa kan itu ya, dibelikan istrinya begitu. Ojo malah diundomono dadi bojo ding wedok kaya iso masak opo iki, gak usah ngomong ngono. Ya, gak usah ngomong ngono. Mas sekalian rahmani rahimakumullah taala ya. Saya itu jadi ingat pernah ceramah di mana? Waktu ada book fair itu ya, saya ceramah di sana sama Ustadz Aziz gitu ya. Judulnya aku bukan malaikat, kamu bukan bidadari ya. Kaitannya dengan suami istri gitu ya. Saya kebagian yang kamu bukan bidadari, Ustaz Aziz bagian yang aku bukan malaikat, menceritakan tentang para istri. Lalu di antara apa yang saya sampaikan itu ada tipe istri yang tidak pandai masak ya. Pandainya hanya bisa ngenget air ya, bikin kopi gitu ya. Lihat masak gak iso, masak iso segala macam jenis mie bisa ya, mie goreng, mie soto, mie bakso, mie kari ayam ya, itu bisa ya. Kemudian ya, saya saat itu dapat kiriman baca apa gitu ya. Istri yang pandai masak true wife, istri yang nggak pandai masak microwave.
Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Kita lanjutkan. Wa fi dzalika, dan di dalam yang demikian ahaditsu, ada beberapa hadis. Minha di antaranya qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik kepada keluarganya, ini istrinya, wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah yang terbaik di antara kalian terhadap istriku, terhadap keluargaku. Jadi laki-laki yang terbaik itu adalah laki-laki yang menjadi yang terbaik bagi siapa? Keluarganya. Khairukum li ahlihi, yang terbaik di antara kalian yang terbaik bagi keluarganya. Makanya kan untuk bisa menilai seseorang itu sebenarnya tanya istrinya, ya apa bojomu? Gitu. Selesai urusan wis. Ya, kalau istrinya itu ngacungkan jempol 2 berarti api. Tapi sampai ngene, aduh wis. Bojoku ngene, lah wis alamat itu. Ya, alamat. Sama sekali rahmani rahimakumullahu taala, dicipir sama istrinya itu alamat. Ya, jadi kalau istri kita itu mengatakan kita adalah laki-laki yang terbaik, suami yang baik, misalkan bapak yang baik, wis pol wis, berarti memang benar masuk dalam hadis ini, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik kepada istrinya, keluarganya, dan aku adalah yang terbaik di antara kalian kepada keluargaku. Kadang ada orang itu, jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala, kalau kepada orang lain baik, tapi kalau kepada keluarganya tidak baik. Kalau kepada orang lain misalkan temannya, teman sekantornya, teman mainnya atau apa, masya Allah brol-brolan, dermawan. Tapi kalau kepada keluarganya, walid, masya Allah, misalkan gitu ya. Ada yang seperti itu kan begitu ya. Ini juga ya itu penilaian di sini. Ya, kebaikan seseorang itu justru tatkala dia dinilai baik oleh keluarganya, bukan dinilai baik oleh orang lain, oleh keluarganya nomor 1. Ya jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Kemudian juga wa qauluhu, sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah yang terbaik akhlak mereka. Wa khiyarukum linisaihim, dan yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik di antara kalian terhadap istri-istrinya. Kembali lagi penilaian itu pada istri, ya. Untuk menilai seseorang baik dan tidak, yaitu istrinya yang tahu. Karena istrinya ini ya sing ngeruk njaba jerone sing lanang. Betul kira-kira? Iya. Ya, kalau kita kepada orang luar misalkan kita bisa nutupi sesuatu, tapi kalau kepada istri ora iso nutupi. Ya, dia tahu njaba jerunya rek, luar dalamnya kita. Ya, dia tahu jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Rahasia kita barangkali dia juga mengetahuinya. Apa yang kita sembunyikan di mata orang luar tidak bisa tersembunyi di mata istri kita, ya. Maka di sana penilaiannya ada pada mereka. Kalau mereka mengatakan kita baik, ya berarti kita baik. Kalau mereka mengatakan kita ini tidak baik, ya berarti memang tidak baik. Ya. Kemudian juga wa qauluhu, sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, la yafraq mu'minun mu'minatan. Janganlah seorang mukmin itu benci dengan seorang mukminah. Jangan seorang suami itu benci, tidak suka dengan istrinya. In kariha minna khuluqan radiya minna akhar. Kalau dia enggak suka dari istrinya itu satu perilaku, dia akan suka dari perilaku yang lain. Ya, karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Ada dia memiliki satu kekurangan, tapi dia juga memiliki kelebihan pada tempat yang lain. Itu jelas ada pada diri setiap kita. Ya, setiap kita seperti itu. Setiap manusia seperti itu. Setiap wanita, setiap istri pun seperti itu. Tidak ada di antara mereka yang sempurna, tidak ada. Karena wanita yang sempurna itu sudah dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Khadijah, Fatimah, dan Asiyah. Ini yang sempurna. Ya, jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Adapun selainnya tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Yang berikutnya wa qauluhu, dan sabda beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi khutbati hajjatil wada'. Pada khutbah haji wada'. Ala ingat wastausu bin nisa'i khaira. Ingat, berwasiatlah kebaikan kepada kaum wanita. Fa innahunna awanun indakum, karena mereka itu tawanan di sisi kalian. Yang namanya tawanan,
Namanya tawanan itu tidak bisa berbuat apa-apa, terserah yang menawan. Ya, istri-istri kalian itu tawanan. Awanun indakum. Laisa tamlikuna minhu syai'an ghaira dzalik. Kalian tidak menguasai dari mereka sesuatu pun selain daripada itu. Illa an yatina bi fahishatin mubayyinah, kecuali mereka mendatangkan perbuatan keji. Fa in fa'alna, kalau mereka melakukan, fahjuruhunna fil madaji. Hajar mereka di tempat-tempat tidur, dihajar di tempat tidur, ya. Jadi mungkin tidur, ya kalau ada permasalahan begitu ya, pengen mendidik istrinya, misalkan seperti itu, mereka melakukan kesalahan yang menurut kita itu fatal, perlu untuk dihajar misalkan, ya maka dihajarnya di tempat-tempat tidur, ndak berkumpul maksudnya. Ya, wadribuhunna darban ghairu mubarrih. Pukul mereka ya dengan pukulan yang tidak menyakiti, karena pukulannya bukan untuk menghajar. Ya, fa in ata'nakum fala tabu alaihinna sabila. Kalau mereka taat kepada kalian, maka jangan cari alasan-alasan yang lain sudah. Ya, ala inna lakum ala nisaikum haqqa. Ingat, kalian punya hak yang harus ditunaikan oleh istri-istri kalian. Walin nisaikum alaikum haqqa, dan istri sekalian juga punya hak yang harus kalian tunaikan. Jadi masing-masing punya hak, masing-masing punya kewajiban. Mana dahulukan, haknya dulu atau kewajiban dulu? Ya, kewajiban dulu. Kalau kewajiban dia tunaikan, maka otomatis haknya akan dia dapatkan. Kita para suami tunaikan kewajiban kita, insya Allah, kemudian hak kita terhadap istri kita yang harus ditunaikan istri kita akan sampai kepada kita. Pun demikian para istri, tunaikan kewajibannya, maka haknya akan sampai kepada mereka. Tapi kalau masing-masing egois, misalkan masing-masing menuntut hak dulu baru masih kewajibannya, bodoh, akhirnya nggak ketemu kabeh. Ya, hakku dulu baru kewajibanku tak kasih, ya ini tidak akan ketemu. Harus menunaikan kewajiban masing-masing, baru kemudian hak itu dia akan mendapatkannya. Itu otomatisnya demikian. Fa ma haqqukum 'ala nisaikum, adapun hak kalian yang harus ditunaikan oleh istri-istri kalian, fala yuwatti'anna furushakum man takrahuna. Jangan sekali-kali menginjak, ya, jangan sekali-kali menginjak tempat tidur kalian orang yang kalian tidak menyukainya. Wala ya'dzanna fi buyutikum liman takrahun. Jangan sekali-kali dia mengizinkan, ya, pada rumah kalian bagi orang yang kalian tidak menyukainya. Ala wa haqquhunna 'alaikum, dan hak mereka yang harus kalian tunaikan adalah untuk sinu ilaihinna fi kiswatihinna, yaitu kalian berbuat baik kepada mereka fi kiswatihinna, dalam pakaian mereka, wa ta'amihinna, dan makanan mereka. Ini jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Di sini Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan hak para istri. Ya, pakaian mereka, ya, makanan mereka, gitu ya. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala, dan jangan bakhil kepada istri. Jangan bakhil kepada istri. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Jadi ada tipe suami membatasi apa yang dia berikan kepada istrinya. 1 bulan dikasih 2 juta, wis pokoknya cukup gak cukup siki. Oleh gak cukup, entek ya apa? Ya embo, ngono. Ya maksudmu apa oleh ngono kan gitu ya. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala, ya. Sebagaimana halnya datang ini wis ndak layak dipakai. Sampai akhir pengajian ini jatuh berkali-kali nanti ini. Hah? Oh iya. Baik. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, datang ya kepada Nabi SAW seorang wanita, istrinya Abu Sufyan radhiyallahu taala anhu, mengadukan bahwasanya suaminya itu tidak memberi kepada dia yang mencukupi dia dan anak-anaknya, tidak cukup. Dia bakhil, rotok medit titik gitu ya, ngasih kami tidak mencukupi. Padahal dia mampu, bisa memberikan lebih. Apakah boleh kami ngambil tanpa sepengetahuan dia? Jawab Nabi, boleh, tidak apa-apa. Ngambil tanpa sepengetahuan dia tidak masalah, karena itu haknya. Gitu ya, karena itu haknya. Makanya para ulama mengatakan bahwasanya kalau suami tidak memberikan nafkah yang cukup kepada istrinya padahal dia mampu, itu namanya hutang. Namanya apa? Hutang itu jadinya. Jamaah rahmani rahmakumullahu taala, ya.
Makanya itu kan disesuaikan dengan kemampuan. Pokoknya kalau mampu diberikan. Kecuali kalau tidak mampu, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Kalau masalah nafkah ya kepada istri itu, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak akan membebani kepada satu jiwa kecuali apa yang Allah datangkan kepada dia, Allah yang berikan kepada dia. Ya, selagi kita mampu berikan. Sama sekalian rahmani rahmakumullahu taala ya. Jangan mempersempit rezeki kita sendiri karena kita bakhil. Wa man yabkhal fa innam yabkhalu ala nafsi. Siapa yang bakhil, dia itu bakhil kepada dirinya sendiri. Siapa yang bakhil diincrit-incrit napa jenenge nafkahnya kepada istrinya, ya kayak begitu nanti rezekinya sama Allah Subhanahu wa taala. Karena pengeluaran dia dikit, pemasukan juga dikit begitu. Ya. Jadi kalau kita dermawan apalagi kepada istri, kepada anak-anak, itu adalah sedekah yang paling afdal, yang paling utama. Ya bahkan Nabi SAW pernah memberikan satu gambaran. Ya 1 dinar yang kamu infakkan di jalan Allah, 1 dinar yang kau infakkan untuk memberi makan orang miskin, 1 dinar yang kau infakkan, ini disebutkan oleh Nabi. Lalu 1 dinar yang kau berikan kepada keluargamu, istrimu. Mana yang paling afdal, mana lebih dicintai oleh Allah? 1 dinar yang kau berikan kepada istrimu. Ya, karena semuanya selain daripada nafkah kepada istri itu hukumnya sunnah, tapi kalau kepada istri hukumnya wajib. Maka amal yang wajib tidak bisa diungguli oleh amal yang sunnah yang lain. Maka jangan sampai salah skala prioritas kepada istrinya. Masya Allah nomor sekian, itu kan sampai lah bojoku ada wis didik gak apa-apa, sementing wong liya, jangan ini salah. Ya Mas sekalian rahmani rahimakumullah taala ya. Itu salah namanya. Ya harusnya kedermawanannya itu orang yang paling berat mendapatkan kedermawanannya siapa? Istrinya, keluarganya. Ini orang yang paling berat ya mendapatkan, memperoleh, menikmati kedermawanan kita adalah istri kita, bukan orang lain ya. Jangan sampai kemudian ada orang berkata kepada seorang istri, Masya Allah bojo sampean niku wong dermawan ya. Dermawan ya, bojoku dermawan ngono ya. Wah ini ya. Jadi itu menunjukkan bahwasanya suami ini hanya kepada kepada orang lain baik, tapi kepada istrinya enggak. Jangan sampai seperti itu. Sama sekali rahmanu rahmakumullahu taala ya. Taib. Yang berikutnya wa yajibu 'ala rajul, wajib bagi seorang suami al-adlu baina nisaihi, adil di antara para istrinya. Para istrinya. 1 2 3 4 maksimal kan gitu ya. Dalam hal apa? Fi ta'am, makanan kudu padha, adil. Ya, situ jak marung kabeh. Nanti satu dibelikan makanan apa, semua harus diberikan, harus adil. Fit ta'am, wasakan, tempat tinggal pun seperti itu. Wal kiswati, ya pakaian. Wal mabit, dan nginep, semuanya itu adil. Wasairi ma huwa madiyun, dan seluruh perkara yang sifatnya materi semuanya harus adil, sesuai dengan kebutuhan ya. Adil itu sesuai dengan kebutuhan. Ya, siji anake loro ya kebutuhane dhek sampai anake loro, siji anake 5 ya mesti beda maneh. Ya, seperti itu namanya keadilan. Walhasil pokoknya dia memberikan kepada mereka keadilan. Ya jamaah sekalian rahmanu rahmakumullahu taala. Fa in mala ila ihdahunna, kalau kemudian dia condong kepada salah satu di antara mereka dunal ukhra, ya tidak kepada yang selain, syamilahul wa'idul madhkuru fi qaulih, maka dia tercakup pada ancaman Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ada pada sabda beliau, man kanat lahu imra'atan, siapa yang memiliki 2 istri. Siapa di sini isinya 2? Kana ya. Man kanat lahu imra'atan, siapa yang dia punya 2 istri, yamilu ma'ihdahuma 'alal ukhra, tapi kemudian dia lebih condong kepada salah satu di antara keduanya daripada yang lain, jaa yaumul qiyamati, maka dia nanti datang pada hari kiamat, wa ahadu syiqqahi saqit, sementara salah satu di antara
tubuhnya, badannya itu sakit, jatuh, semper, mengklek, mencelek, gitu ya. Sama sekali rahmakumullah. Itu tidak bisa kita bayangkan ya, tidak adil. Dia punya 2 istri, tidak adil, mencelek. Bagaimana seorang pemimpin punya rakyat 200 juta, nggak adil, mau mencelek. Ini cuma 2 loh ya, punya rakyat cuma 2, tidak adil, mencelek, semper, ya. Jalannya nanti pada hari kiamat. Karena kalau dia punya rakyat jutaan seperti ini, kalau tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa kita bayangkan apa yang akan diperlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang seperti itu. Baik. Dalam urusan materi harus adil. Wala junaha alaihi fil mailil qalbi, tapi kalau dalam urusan hati tidak ada masalah. Namanya hati. Hati itu milik siapa? Milik Allah, bukan milik kita. Qulubu bani Adam baina asabi'ir rahman yuqallibu kaifa yasha. Hati anak Adam itu ada di antara jari jemari Allah Zat yang Maha Rahman, dia akan bolak-balikkan semaunya. Hati ini bukan milik kita, hati ini milik Allah Tabaraka wa taala. Allah yang membuatnya. Jadi kalau masalah hati, dia lebih cinta kepada salah satu di antara istrinya, tidak dosa, tidak masalah. Secara hati itu kan nggak ketok. Nah gitu ya. Tapi materi misalkan apa yang zahir luar harus sama, harus adil, perlakuannya harus sama, harus adil. Ya, tapi kalau masalah hati itu beda lagi. Ya, li'annahu la yamlikuhu, karena dia tidak memiliki hatinya. Walidza qala ta'ala, oleh karena itulah Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 129, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Kalian tidak akan mampu berbuat adil di antara para istri sekalipun kalian sangat mau melakukannya. Fala tamilu kullal mail, maka jangan kamu condong dengan segenap kecondongan. Fatadharuha kal mu'allaqah, lalu kamu tinggalkan dia seperti orang yang tergantung. Dicerai enggak, dinikah juga enggak, diurusi kabeh. Sekalipun hatinya condong hanya kepada salah satu di antara mereka, tapi semua harus dipenuhi semua kebutuhan apanya? Materinya, menginapnya dan seterusnya. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala ya. Walaqad kana Rasulullah, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'dilu baina nisa'i. Beliau berbuat adil di antara para istrinya fima huwa madiyun, yang itu berupa perkara materi, beliau adil. Wala yufarriqu bainahunna, Nabi tidak membedakan di antara mereka kalau masalah materi, apa adanya diberikan kepada mereka. Wa ma'adzalik, sekalipun demikian, kanat Aisyatu ahabbahunna ilaihi, ibunda Aisyah itu yang paling beliau cintai. Ya, kalau masalah materi adil, tapi kalau masalah cinta, apa yang dalam hati jelas. Hati seorang laki-laki cuma satu, ya isinya ya siji gitu maksudnya. Ya kan itu ya, ya salah satu di antara mereka. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Ya kalau salah satu di antara mereka, ya berarti salah satu di antara mereka yang apa? Yang apa? Yang apa kira-kira? Ya, yang terbaik di antara mereka menurut suami, ya, dalam hal-hal yang menyenangkan dan membuat ridho daripada suaminya. An Amr ibn al-As, dari Amr ibn al-As, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'athahu ala jaishi dzati salasil. Nabi mengutus dia pada pasukan Dzatus Salasil. Fa'ataitu, lalu aku mendatangi beliau. Faqultu, lalu kutanyakan, ayyun nasi ahabbu ilaik, manusia mana yang paling Anda cintai ya Rasulullah? Qala Aisyah. Ya Aisyah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqultu minar rijal, kalau dari golongan kaum laki-laki, qala abuha, bapaknya, yakni Abu Bakar. Tsumma man, kemudian siapa? Qala Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhuma. Ya fa'ad dari rijal, lalu beliau menyebut beberapa laki-laki secara berurutan yang beliau cintai. Jadi di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut yang pertama adalah ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Sekalipun demikian, tatkala Nabi mengatakan ibunda Aisyah yang paling beliau cintai, itu yang masih hidup, tapi yang sudah wafat tidak bisa mengalahkan
Khadijah radhiyallahu taala anha. Sampai Ibunda Aisyah cemburu. Khadijah mana? Khadijah mana? Khadijah mana? Kan gitu ya. Kalau pakai bahasa kita gitu ya. Ya, sampai dibuat cemburu dengan yang sudah wafat. Nah, Nabi SAW sering menyembelih kambing bagikan kepada saya fulan. Karena mereka adalah teman-temannya siapa? Khadijah radhiyallahu taala anha. Orang-orang dekat dengan Khadijah enggak dilupakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, jamaah sekalian rahimani rahimakumullah taala. Jelas sampai di sini ya? Paham ya? Baik. Yang berikutnya kam yankihul hur. Ya. Berapa orang merdeka itu menikah? Nah, berapa jumlahnya? Ya, berapa? Wala yahillu tazawwuju, ndak halal menikah. Ya, ndak halal menikah bi aktsar min arba', lebih banyak dari 4 istri. Jadi kalau pertanyaan berapa wanita yang boleh dinikahi, ndak boleh lebih dari 4 orang. Itu sudah maksimal bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, punya istri 4 itu maksimal. Dan harus adil. Di antara bentuk keadilannya, kalau zaman sekarang duwe surat kabeh. Hah? Iya, iyalah. Ya, itu bentuk keadilan. Kenapa? Itu perlindungan hak. Itu perlindungan hak. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Karena ada sebagian orang menganggap hal itu remeh. Menganggap hal itu tidak wajib, ya, padahal itu nanti bermasalah, ya, bermasalah. Kalau punya anak masalah, surat akte ya opo, kakai ya opo, pengurusan ya opo. Kalau mereka tidak punya surat apa? Surat nikah siri misalkan, ya. Kemudian tidak ada surat nikahnya, itu ruwet. Permasalahan bagi siapa? Anak. Salah nikah siri, kemudian istri pertama tidak tahu. Ya, ini juga ruwet. Kalau suami meninggal, istri-istrinya itu semua harus dapat waris. Anak-anak mereka harus dapat waris. Itu masalahnya ruwet itu. Jangan diremehkan. Sebagian orang wes nggak mungkin katanya gitu ya, misalkan begitu ya, nggak mungkin dengan mengatakan alasan ya kalau minta izin istri pertama mana bisa dapat izin katanya, ya sudah nggak usah. Subhanallah, ya kalau minta izin aja nggak berani, mau jangan nikah lagi kan gitu. Kalau minta izin aja nggak berani, kalau kemudian belum bisa menundukkan istrinya gitu ya, maka jangan-jangan memang kamu belum mampu untuk nikah lagi, tidak layak kamu jadi suami kalau seperti itu, untuk menikah lagi. Karena itu kaitannya berat, kaitannya dengan hak-hak di belakang itu semuanya. Suami meninggal, tiba-tiba datang seorang perempuan bawa anaknya, ini juga suami saya, ayo kan, ya kan gitu ya. Masalah nggak itu? Oh masalah, ya. Padahal dia punya hak waris, anaknya punya hak waris. Istri pertama nggak terima, nggak sopo, di bukti nih, kak ono, ayo kan. Ya, akhirnya kemudian istri yang pertama berbuat zalim kepada madunya. Warisnya dia ambil dengan anak-anaknya sendiri, sementara suaminya punya anak-anak yang lain. Siapa yang menanggung dosa? Suami. Ya, jangan main-main masalah ini gitu ya. Jangan dianggap ringan, itu berat. Urusan di belakang. Kalau urusan di depan ya wong lanang ngene iku seneng-seneng ae. Urusan di depan, urusan di belakang berat itu. Menclek iku di akhirat ngono. Seyek ya. Menclek seyek itu nanti di akhirat. Kalau seperti itu apa yang dia perbuat, jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Baik.
Kita lanjutkan. Waliqaulihi mana tadi? Wala yahillu tazawwuj bi aktsar min arba. Tidak boleh lebih dari 4 orang. Liqaulihi ta'ala, karena berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nisa ayat 3, fankihu ma taba lakum minan nisa. Nikahi oleh kalian yang baik bagi kalian dari kalangan kaum wanita, matsna, dua-dua, kalian punya istri dua-dua, masing-masing dua gitu ya. Wa thulatsa, masing-masing kalian punya istri 3, masing-masing waruba, kalian punya istri masing-masing 4 ya. Masna wa thulatsa wa ruba. Ojo dijumlah, kadang ada dijumlah. Masna 2, thulatsa 3, waruba 4. Pira iku? 9. Enggak ngono maksudnya deh. Baik ya. Juga wali qauli sallallahu alaihi wasallam, juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ghailan ibni Salamah, kepada Ghailan bin Salamah hina aslama, saat dia masuk Islam, wa tahtahu asyru niswah, dia punya 10 istri. Saat masuk Islam dia punya istri 10. Oh, ini karena ini jahiliyah. Punya istri 10. Amsik arba'an wa farik sairahunna. Tahan 4, sisanya ceraikan. Dipilih yang nom-nom. Ya. Amsik arba'an wa farik sairahunna, ya. Jadi tahan yang 4, tetap jadikan istri, yang 6 ceraikan. Oleh Nabi SAW diperintah seperti itu. Ya, ini hadis sahih riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Juga dari Qais bin Al-Harith, qala aslamtu wa indi 8 niswah. Aku masuk Islam sementara aku punya 8 istri. Fa ataitun Nabi, lalu aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadzakartu dzalika, lalu aku sebutkan yang demikian kepada beliau. Faqala, lalu Nabi bersabda, ikhtar minhunna arba'an, pilih di antara ke-8 istrimu itu 4 orang. Disuruh milih 4, yang 4 dicerai. Kalau Ghailan tadi milih 4, yang 6 dicerai. Ini jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Jelas insyaallah ya? Paham? Baik. Apa nih yang dipahami? Wani ya. Karena kok wani ya gitu. Mungkin kan perkara Pak ya. Mungkin jenengan wani lek kemudian istrinya ngomong, "Mas, sampean pengen rabi maneh, tak golekno." Wah, cocok ngono. Kekere wis lara sampean, Pak. Tapi kita lanjutkan. Tapi ada kisah seperti itu, kisah seorang istri ya, perempuan, istri. Dia ngikuti kajian seperti ini, kajian rutin, kemudian pas membahas tentang masalah masalah poligami. Lalu dia tersentuh hatinya karena dia melihat para akhwat di sekitarnya, gitu ya, ada yang belum menikah, ada yang sudah tua, artinya sudah lama, sudah nilai usia nikah tapi belum mendapatkan jodoh. Lalu dilihat sama dia, digoleki akhwat yang sudah mapan, sing paling sugih. Cari sama dia. Terus diundang ke rumahnya. Ayo ke rumah main. Ya, di rumahnya main, kemudian ngobrol sama dia. Ternyata apa? Ditawari sama dia, mau nggak jadi istri kedua suamiku. Guyu dia, ketawa, kemudian intinya mau. Ya, intinya mau. Kemudian pamitan pulang, lalu dia nyapa kepada suaminya. Apa ya, nyapa, saya bilang dulu Mas, sampai guyu gitu ya. Ya. Suaminya nggak tahu apa-apa, nggak pernah ngomong tentang masalah itu. Terus tatkala akhwat tadi itu pulang, kemudian istrinya berkata, Mas, sampean rek mang sapa Mas? Karo mbok sapa? Calon istrimu yang kedua. Ya sudah, kemudian dilamarkan, lalu nikah, insyaallah, subhanallah ya. Ya, kemudian ikut bantu ngurusi bisnisnya istrinya yang kedua tadi itu.
Itu kisah nyata untuk kawinan kula ya. Taib, jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Ya artinya memang ada ya hal itu bukan sesuatu yang mustahil ya bagi para istri untuk bisa berlapang dada. Ya tergantung. Semua itu kembali kepada taufik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang membolak-balikkan hati manusia. Ya jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Ada dulu sebuah pertanyaan begini, datang kepada saya dari ibu-ibu, Ustaz, kalau bahas masalah seperti ini. Kalau saya Ustaz, tidak bakalan mau Ustaz mengizinkan Ustaz. Itu di majelis begitu ya. Nggak mau. Jawab saya enteng. Itu karena suami ibu belum doa aja. Dia masih takut, tidak bisa berbuat adil. Dia nggak berani karena takut. Tidak bisa berbuat adil. Tapi kalau suami ibu nanti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hati ibu itu yang miliki siapa? Allah. Pagi nolak, bisa jadi sore golek-golek no. Moro hening. Moro kajian itu hening ibu. Diam cep sekano sing ngomong gitu. Moro hening. Lho kok malah hening gitu. Baik, jamaah sekalian rahmani rahmakumullah. Walhasil semuanya harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan mainan dan ini bukan guyonan. Ya, ini perkara serius yang pertanggungjawabannya dunia akhirat. Maka jangan sekali-kali melangkah kalau tidak siap zahir batin. Nah. Ini bukan penggembosan loh ya. Baik, kita lanjutkan. Yang berikutnya jamaah sekalian rahmani rahmakumullah, al-muharramatu minan nisa. Sekarang wanita-wanita yang diharamkan minan nisa dari wanita yang diharamkan al-muharramat. Maksudnya yang jadi mahram, tidak boleh dinikahi. Mahram itu ada dua ya. Mahram lil abad untuk selamanya. Ya, mahram lil abad untuk selamanya. Kemudian ada mahram lagi yang bukan untuk selamanya tapi ini muakkad ya, terbatas waktunya. Nanti akan kita sebutkan. Yang muakkad itu yang selamanya wis sampai mati kalau oleh ngerabi dee, ada lagi yang muakkad. Maka mahram yang muabbad inilah yang kita boleh safar dengan dia, boleh berduaan dengan dia, kan gitu ya. Karena mahram, ya itu mahram yang boleh bersentuhan, salim, salaman dengan dia itu mahram. Tapi kalau yang mahram muakkad ini tidak boleh karena dia hukumnya orang lain. Cuman haram dinikahi. Hukumnya sama dengan orang lain, tapi haram bagi dia dinikahi. Taib, kita baca kalau Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 22 sampai dengan 34. Wala tankihu ma nakaha abaukum. Jangan kalian menikahi apa yang telah dinikahi oleh bapak kalian. Minan nisa, dari kalangan kaum wanita. Siapa ini? Istri bapak. Bukan ibu loh ya, istri bapak, istrinya bapak. Itu mahram. Mahramnya mahram lil abad, untuk selamanya. Bapak mati tetap mahram ya, gak oleh bapak mati zaman warisi, ini gak oleh ya. Itu zaman jahiliyah itu terjadi seperti itu, zaman jahiliyah. Jadi istrinya bapak apanya mati diwarisi. Itu di masa jahiliyah. Itu bukan ibu loh ya, istrinya bapak. Ya, illa ma qad salaf, kecuali apa yang telah berlalu di masa lalu. Itu terjadi di masa lalu. Istrinya bapak dinikahi. Innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'sabila. Itu perbuatan keji, dimurkai dan seburu-buru jalan, menikahi istrinya bapak. Hurrimat alaikum ummahatukum. Diharamkan bagi kalian ibu-ibu kalian ke atas. Ibu ya ke atas, ibunya ibu, ibunya ibunya ibu, ibunya ibunya ibu, ibunya ibunya terus ke atas ya. Itu semuanya haram. Saudarinya ibu itu ummahat namanya. Ya al-khala bimanzilatil saudarinya ibu. Ya, saudarinya nenek, saudarinya buyut, saudarinya cangga, saudarinya gandong sewur, apa maneh ndukur. Ya, wa banatukum, demikian juga putri-putri kalian ke bawah semuanya.
ya anak keturunan kita ke bawah, itu semuanya mahram. Wa akhwatukum, ya saudari kalian itu mahram. Saudari seibu, saudari sebapak, ya semua mahram. Wa ammatukum, bibi kalian dari pihak bapak, ya adik-adiknya bapak perempuan, ya. Kemudian wa khalatukum, adik-adiknya ibu, bibi dari pihak ibu, bibi dari pihak bapak, ya. Kalau bibi dari pihak bapak namanya bebek, ya. Kalau dari pihak ibu namanya bule atau bude, ya. Biasanya begitu, ya. Wa banatul akh, lalu putri-putrinya saudara, ponaan ke bawah semuanya mahram. Wa banatul ukht, kemudian putri-putrinya saudari ke bawah semuanya mahram. Wa ummahatukum allati arda'nakum, dan ibu-ibu kalian yang menyusui kalian. Ibu susu, kemudian nenek susu. Ya. Terus semuanya itu jadi mahram, termasuk juga saudarinya ibu susu jadi mahram. Saudarinya ibu susu jadi mahram. Ya jamaah sekalian rahmani rahimakumullah taala, ya. Nenek, ya ibunya ibu susu, ya neneknya ibu susu, semuanya jadi mahram, sama sudah persis, dia itu kedudukannya persis jadinya kayak ibu kandung, ya. Jadi apa yang diharamkan karena sebab nasab itu juga jadi haram karena sebab persusuan, ya. Makanya hati-hati, ojo gampang misalkan begitu, ya. Anak mau disusoni tonggo misalkan gitu, ya. Wah, ya misalkan semacam itu, makanya jadinya mahram dengan dia dan mahram dengan kerabat-kerabatnya. Itu harus dirunut itu sudah. Kalau sudah disusui sama maka harus dirunut. Kenapa? Jadi mahram. Jangan sampai kemudian menikah dengan mahramnya dari sepersusuan. Nah, ini harus dirunut sudah, ya. Dan harus dikenalkan, harus dibawa. Ya ini mahramu harus seperti itu. Jangan sampai tidak tahu, ya. Jangan sampai tidak tahu. Kemudian wa akhatukum minar radha'ah, saudari dari kalian dari sepersusuan. Tadi sama. Wa ummahatu nisaikum, dan ibu-ibunya istri kalian. Siapa? Ibu mertua, nenek mertua ke atas. Semuanya jadi mahram, ya. Jadi itu sudah mahram karena ada ada akhwat dia menikah gitu, ya. Kalau salim sama bapak mertuanya pakai di bawah jilbab, koyok duduk mahram sudah, ya. Itu mahramnya lil abad, untuk lamanya dengan bapak mertuanya begitu, ya. Kok aneh orang ini, ya. Seperti itu, ya. Ini tidak benar, itu sudah mahramnya. Ummahatu nisaikum, ya istri ibu-ibu daripada istri kalian. Wa rabaibukum allati fi hujurikum, dan anak tiri, ya anak tiri daripada istri-istri kalian, min nisaikum allati dakhaltum bin, yang kalian sudah menggauli mereka, menikah dengan janda punya anak, kemudian janda itu sudah digauli, maka anaknya jadi mahram, putrinya jadi mahram. Tapi kalau belum digauli dicerai, belum mahram dengan anaknya. Paham di sini, ya? Fa illam takunu dakhaltum bihin, kalau kalian belum menggaulinya, fala junaha alaikum, maka tidak ada masalah bagi kalian untuk menikahi anaknya, ya. Menikahi sing bojone merono gak sida, lalu menikahi anaknya. Wa halailu abnaikum, kemudian juga istri-istri daripada anak-anak kalian, mahram, istri anak napa jenenge, mantu mahram. Alladzina min aslabikum, yakni anak-anak kandung kalian. Wa anta jama'u bainal ukhtain, ya, dan kalian tidak boleh menggabungkan dua saudari, tidak boleh menikahi kakak adik, ya. Dari kakak adik, misalkan ada kakak adik tidak mau pisah, pokoknya awak adik kudu sepakat bojone siji, misalkan gitu, ya gak oleh. Nah boleh, hanya salah satu, ya jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala, ya salah satu.
Ya memang ada kejadian seperti itu, kejadian bukan kakak adik sih, tapi apa namanya akhwat ya bersahabat begitu ya, wis pokok gak gelem pisah sahabat ya, rabi siji rabi karo gelem rabi aku kudu gelem rabi iki. Ono sing ngono ya, masyaallah. Persahabatan. Tek ngono sing lanang ya seneng ae ya. Tep ya. Ambil satu dapat dua. Tapi kan itu nyata, memang kenyataannya ada. Baik. Kita lanjutkan. Innallaha kana ghafurur rahima, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni lagi Maha menyayangi ya. Jadi menggabungkan dua saudari tidak boleh kecuali di masa lalu. Ya haram. Ya, ini ternyata terjadi jamaah sekalian rahmani rahimakumullah taala di satu daerah, nggak perlu saya sebutkan, seperti itu. Dia menikahi kakak adik ada gitu ya. Ngono kok orang sekitar nggak napa jenenge nggak mengingatkan, soalnya dia wong suwoge. Wong suge biasalah ya, wong suge dermawan misalkan begitu ya. Tonggo-tonggone malih sungkan gitu. Padahal haram seperti itu ya, harusnya diingatkan ya, waliyadzubillah. Kita lanjutkan. Wal musanatu minan nisa illa ma malakat aymanukum. Al musanat minan nisa ini mahram muakkad, sama dengan saudarinya istri tadi, itu mahram muakkad, mahram tapi muakkad. Kapan enggak mahram lagi? Tatkala saudarinya dicerai atau saudara mati lalu nikahi dia, halal. Pokoknya enggak boleh jadi istri dua-duanya, harus jadi istri salah satunya. Pun demikian ini istrinya orang. Istrinya orang ini mahram tapi muakkad, ya boleh dinikahi bojone. Wow. Kapan boleh menikahi dia? Kalau wis dipegat atau mati gitu ya. Kutunggu jandamu. Nah itu loh ya. Nah itu baru baru boleh. Al musanat minan nisa illa ma malakat aymanukum, kecuali budak yang kalian miliki. Kalau budak punya budak ya akadnya bukan akad nikah tapi akad membeli. Kalau budak ya terserah, tidak ada bilangan nih kalau punya budak ya. Kitaballahi alaikum, ketetapan Allah atas kalian, wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum an tabtaghu bi amwalikum muhsinina ghaira musafihin. Baik jamaah sekalian rahimani rahimakumullah taala. Maka fadzakarallahu taala fi hadhil ayat, maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebut al-muharramati minan nisa, wanita-wanita yang diharamkan. Wa bi ta'ammul, dan dengan memperhatikan fiha, pada ayat tersebut, najidu anna tahrima qisman, bahwasannya pengharaman menikah itu ada dua. Tadi sudah sebutkan di awal. Tahrimun mu'abbad, pengharaman untuk selama-lamanya. Yamna'ul mar'ata an takuna zaujatan lirrajul, menghalangi wanita itu jadi istri suami tersebut, fi jami'il awqat, pada seluruh waktu. Haram, sudah haram untuk selama-lamanya, tidak boleh menikahi dia, haram untuk selama-lamanya. Dan yang kedua tahrimun muaqqatun, pengharaman muaqqat, terbatas waktunya. Yamna'ul mar'ata minat tazawuji, menghalangi wanita dari menikah biha dengannya, madamat ala halatin khasatin, selagi dia ada pada kondisi khusus, qaimatin biha, yang tegak padanya. In taghayyara al-hal, kalau kondisinya berubah, zala tahrim, maka pengharaman itu telah hilang, wasarat halalan, jadi halal. Tadi sudah saya sebutkan ya. Maka asbabut tahrim al-mu'abbad, penyebab pengharaman secara mu'abbad selama-lamanya, hiyan nasab, satu nasab penyebabnya, dua al-musaharah, pernikahan, perbesanan, warrodok, yaitu apa? Persusuan. Jadi penyebab tahrim mu'abbad atau mahram mu'abbad, satu karena nasab, dua karena pernikahan musaharah ya, dan tiga karena apa tadi? Persusuan ya, karena persusuan. Awalan, yang pertama, al muharramatu bin nasab. Ya, mahram karena sebab nasab, mereka adalah al ummahat, ibu ke atas, ibu ke atas, semuanya haram. Lalu al banat,
Anak-anak semua ke bawah. Anak wis sak pira jumlahe, anak perempuannya semua ke bawah. Ya anaknya, cucunya, ya semuanya ke bawah, maka itu mahram. Al-akhawat, saudara, saudari ya, saudari-saudarinya. Ya, sekandung, sebapak, semuanya mahram. Kemudian yang berikutnya al-ammat, bibi dari pihak bapak, saudarinya bibi, saudarinya bapak, saudarinya kakek, saudarinya buyut ke atas sana, itu semuanya ammat namanya. Bibi. Ya, itu semuanya mahram lil abad. Lalu khalat, saudarinya ibu, saudarinya nenek, saudarinya apa namanya? Kesana semuanya. Itu semuanya mahram. Ya jamaah sekalian rahimanirahmakumullahu taala. Lalu siapa lagi? Banatul akh. Putri-putrinya saudara, saudari. Banatul ukht. Ponaan-ponaan ke bawah semuanya adalah mahram. Ponaan ke bawah semua adalah mahram. Ya. Baik. Kemudian sanian yang kedua al-muharramatu bil musaharah. Ya, wanita-wanita yang diharamkan dinikahi karena sebab pernikahan. Hunna, mereka adalah ummuz zaujah, ibunya istri. Wala yustaratu fi tahrimi yadkhul biha, tidak disyaratkan dalam mengharamkan ibunya istri menggauli istri. Hanya sekedar akad nikah maka langsung jadi mahram muabbad selamanya. Bal mujarradul aqdi ala ibnatiya yuharrimuha, sekedar akad nikah saja sudah haram muabbad selamanya. Ya, makanya kan bisa jadi suami istri bercerai tapi tidak putus mahramnya dengan ibu mertua. Ya tetap. Makanya sekalipun namanya perceraian ya, perceraian itu kadang terjadi itu karena solusi nggak bisa berkumpul, tapi tetap jangan diputus. Kenapa? Jangan diputus hubungan ini. Kenapa? Karena ibunya ibu mertua itu, dan mantan loh ya, mantan itu mantan ibu mertua. Bukan mantan, itu mahram lil abad untuk selama-lamanya. Ya, jamaah sekalian rahimakumullahu taala ya. Apalagi kemudian ada apa namanya? Ada anak, berarti kan cucunya. Ya harus kewajiban seseorang bawa anaknya ke rumah neneknya, ya. Wajib seperti itu. Ingat itu ya, itu ibunya istri jadi mahram untuk selamanya hanya dengan sekedar akad nikah. Lalu yang berikut dua ibnatu zaujah al-madkhul biha, putrinya istri yang sudah dia gauli. Fa in aqada 'ala al-um wa lam yadkhul biha halat lahu ibnatuha. Kalau sudah berakad dengan ibu, sudah ada akad nikah dengan ibu, baru diakad lah mati. Bisa kan begitu ya? Ya, lalu kemudian mengangkat putrinya boleh. Ya, boleh. Ini hukumnya hukum boleh gitu ya. Tapi boleh secara kepantasan di masyarakat kita dianggap pantas apa enggak pantas sih sempurna. Tapi hukum ya, hukumnya boleh. Ya. Pokoknya selagi dia belum menggauli ibunya, ya. Jadi kalau dia sudah menggauli ibunya haramnya haram muabbad untuk lamanya sudah itu jadi apa namanya ya jadi putrinya begitu maksudnya. Liqaulihi ta'ala fa illam takunu dakhaltum bina fala junaha alaikum. Kalau kalian belum menggauli mereka maka tidak ada masalah bagi mereka menikahi putrinya. Yang ketiga zaujatul ibn, mantu. Ya, istrinya anak laki-laki, wa tahrumu bimajratil aqdi, haram dengan sekedar akad nikah. Sekedar akad nikah sudah jadi mahram lil abad untuk selama-lamanya. Lalu yang keempat zaujatul ab, istrinya bapak. Ini juga mahramnya lil abad. Wa yahrumu 'ala ibn at-tazawwud bi halilati abihi, haram bagi seorang anak menikahi istri bapaknya bi mujarradi aqdil ab alaiha, dengan sekedar akad nikah. Ya, jadi bapaknya nikah lagi sudah mahram dengan ibu barunya. Ya. Salisan yang ketiga al-muharramatu bisababi ridha. Pengharaman dengan sebab apa?
persusuan kok salisan? Betul lah salisan. Nah, oh ya betul ya. Sanian salisan. Al muharramat bisa babir radha. Ya, yang wanita diharamkan karena sebab napa? Persusuan. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa ummatukum allati arda'nakum wa akhatukum minar radha'ah. Ibu-ibu kalian yang menyusui kalian dan saudari-saudari kalian dari sepersusuan. Itu jadi mahram. Pokoknya apa yang diharamkan karena sebab nasab itu juga diharamkan karena sebab persusuan. Sudah ibu susu dianggap kayak ibu kandungnya, begitu maksudnya. Maka apa yang berlaku berkaitan dengan ibu kandung itu sama dengan ibu susu dari masalah pengharaman. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-radha'atu tuharrimu ma tuharrimul wiladah. Menyusui itu mengharamkan apa yang diharamkan oleh melahirkan, persis sudah. Jadi ibu susu kedudukannya sama dengan ibu kandung. Dari sisi ini loh ya, bukan dari sisi waris. Nah, waris kang melo-melo ya. Ya, enggak melo-melo. Kemarin ada yang salah paham. Wah, kalau disusukan dia nanti ya jadi mahram ya. Oh, disukno ae sugi-sugi. Karepe golek oleh wari. Gak ngono rek. Ini hanya masalah mahram saja, bukan masalah waris. Kalau masalah waris kan ceritane anak supersusuan oleh ndak ada. Ini masalah pengharaman beringan aja ya. Ala hadza fa tunazzilul murdi'atu manzilatal ya. Maka ibu susu itu kedudukannya didudukkan pada kedudukan ibu. Wa tahrumu 'alal radhi hiya wa kullu man yahrumu 'alal ibni min qibali ummin nasab. Maka diharamkan karena sebab persusuan itu ya. Diharamkan ya atas dasar persusuan hiya wa kullu man yahrumu 'alal ibn. Dia dan setiap orang yang diharamkan atas putranya min qibali ummin nasab, dari arah ibu nasab. Sama persis sudah. Dia punya ibu nasab, ibu kandung, maka apa yang haram berkaitan dengan ibu itu juga haram berkaitan dengan ibu susu. Ya. Jadi kalau dia laki-laki, ya kalau dia perempuan, maka dengan bapak susunya mahram. Ya, dengan bapak susunya mahram, dengan kakeknya mahram, dengan saudarinya mahram, dengan pamannya mahram. Ya, sama persis sudah. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Padahal gak melok-melok loh ya. Iya, padahal gak melok-melok ya. Kita lanjutkan. Fa yahrumu 'ala radhi, maka haram bagi yang menyusu at-tazawwuj untuk menikah min al-murdi'ah, menikahi ibu susunya, haram karena itu mahram. Ummil murdi'ah, ibunya ibu susu, nenek ya, itu juga jadi mahram. Ummi zaujil murdi'ah, ibunya suami yang menyusu, nenek dari pihak suami ibu susunya. Kan gak melok-melok aja nih, tapi jadi mahram ya, jadi mahram ya. Kemudian ummi zauji al-murdi'ah ya, ukhti al-murdi'ah, saudari yang menyusui. Ukhti zaujil murdi'ah, saudari suaminya yang menyusui, bibiknya, bibik susu. Katut belas aja nih ya, tapi jadi hukumnya hak mahram ya. Wa banati bani wa banatiya, putri-putrinya semuanya mahram. Al-ukhti minar radha'ah, dan juga saudari sepersusuan, semua jadi mahram. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu ta'ala. Sekarang ar-radha' alladhi yathbutu bihi tahrim. Ya, penyusuan yang dengannya pengharaman itu menjadi valid. Anak Aisyah, dari Ibunda Aisyah, kala dia berkata, kala Rasulullah bersabda, Rasulullah SAW, la tuharrimul massatu wal massatan, sekali dua kali hisapan itu tidak menjadikan haram, masih belum jadi mahram. Anumil Fadl, dari Ummu Fadl, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam bersabda, an-Nabiya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala la tuharrimur rad'ah awir rad'atan, tidak menjadi haram mahram sekali atau dua kali persusuan, awil massa awil massatan, atau sekali atau dua kali sedotan hisapan, itu tidak menjadikan apa?
mahram. Lalu seperti apa? Wa ana Aisyah, dari Bunda Aisyah, kala dia berkata, kana fi ma unzila minal Qur'an, adalah termasuk perkara yang diturunkan dari Al-Qur'an, asru radha'at ma'lumat, 10 persusuan yang diketahui, yuharrimna, itu menjadikan haram. Tsumma nusikhna, lalu dinasakh bi khamsin ma'lumat, dengan 5 kali nyusui. 5 kali nyusui sampai kenyang. Bukti kenyang napa? Dicepot dewi. Duduk dicepot sampai napa? Ibu susunya. Tapi dia nyepot dewi. Wis warak dicepot dewi. Itu menunjukkan bahwa dia sampai kenyang, ya. Fatuwfi Rasulullah wa hunna fi ma yuqra'u minal Qur'an. Lalu Rasulullah SAW wafat, dan hal itu termasuk yang dibaca dari Al-Qur'an, ya. Kemudian wa yustaratu an yakuna ar-radha' fi al-haulain, dan disyaratkan menyusui tadi itu pada usia kurang dari 2 tahun, antara setahun sampai 2 tahun maksimal. Ya, usia 3 tahun disusoni, ya, nggak masuk. Ya, usia sebelum masuk penyapihan, ya, antara 2 tahun itu, ya. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Ya, ibu-ibu mereka menyusui anak-anak mereka 2 tahun sempurna. Liman arada an yutimar radha'ah, bagi mereka yang ingin untuk menyempurnakan persusuan, ya. Wa anu Ummi Salamah, dan dari Ummi Salamah kala dia berkata, kala Rasulullah, bersabda Rasulullah SAW, la yuharrimu minar radha', tidak mengharamkan dari persusuan illa ma fataqal am'a fi thadi wa kana qabla al-fitam, ya. Kecuali apa yang bisa mengenyangkan, ya, mengenyangkan lambung, ya, dan usianya sebelum penyapihan, ya, usianya sebelum penyapihan. Taib. Jaminan ini bisa cukup, Pak? Cukup? Nggih. Wis pegel ya. Sing pegel sing ngomong pegel. Taib jamaah sekalian rahmani rahimakumullah, masalah muharram ini belum selesai, tidak apa-apa, karena kita kajian rutin bukan kajian tematik, ya. Kita lanjut insyaallah pada pertemuan yang akan datang, al-muharramat muaqqatan. Wanita-wanita yang diharamkan secara muakkad, insyaallah pertemuan depan. Sebelum kita akhiri, kita buka tanya jawab. Ada pertanyaan? Silakan. Ada, Ustaz. Nggih. Pertanyaannya tadi disebutkan bahwa anak susuan itu menjadi anak susuan ketika sudah 5 kali persusuan yang langsung dari ibunya, Ustaz, yang ibu susuannya. Bagaimana kasusnya jika memberikan susunya itu dengan botol, Ustaz? Artinya diperah dulu kemudian diberikan, itu ketentuannya jadi seperti apa, Ustaz? Hah? Susunya tidak langsung ke ibu susuannya, tapi berupa air perasan susunya itu, Ustaz, yang disedot itu, Ustaz. Iya, sama aja, ya. Itu ukurannya jadi apa? Gimana, Ustaz, ukurannya? Ya, ukurannya minum 5 kali masing-masing sampai kenyang. Gitu. Ya, itu ukurannya. Ini juga terjadi kemarin, salah seorang dari saudari kerabat saya seperti itu. Jadi air susunya terlalu bancar, akhirnya dieman, kalau terbuang diperes. Taruh di botol, taruh di freezer. Lalu ada temannya kebalikannya, air susunya kurang, gitu ya. Akhirnya disedekahi sama dia. Ingat loh ya, ingat itu jadi mahram loh itu, bilang gitu. Ya, karena dia ngambil air susu. Ya. Tapi sampean nggak ngarep jadi mahram sapi. Gak masuk lek sapi, ya. Gak masuk rodoa lek sapi, ya. Baik, nggih, silakan. Pertanyaan berikutnya terkait dengan yang mahram sepersusuan, Ustaz. Yeah. Bagaimana jika ke mahram susuan tadi hilang kontak, Ustaz, sedangkan mahram sepersusuan itu turun temurun, dan
untuk mengantisipasi hal yang seperti itu, apakah kita lebih baik jika ada potensi untuk itu jadi ibu sepersusuan lebih baik menolak Ustaz karena khawatir ruwet di belakangnya? Ya artinya jangan gampang-gampangan, ya, jangan menggampangkan semacam itu. Kalau terjadi misalkan, ya kadang hal itu enggak apa namanya, ya kadang seperti itu ya, kayak putri saya dulu yang sekarang bukannya adiknya ya, adiknya. Jadi waktu itu nuangis, ibunya ndak ada, langsung diambil sama sahabatnya istri saya, disusoni, akhirnya dilanjutkan pisan wis. Akhirnya jadi mahram. Nah seperti itu, ya harus dikenalkan sama suaminya, sama apa namanya kakak-kakaknya, ya, sama ibu susunya, ya, sama kakaknya. Dia punya anak laki-laki berapa, ditunjukkan ini mahramnya. Nanti dia punya kakeknya jadi mahramnya, ya, harus ditunjukkan kalau memang apa namanya sudah terlanjur di susoni, harus ditunjukkan, harus itu wajib. Jangan sampai kemudian suatu ketika dia menikah dengan mahramnya, ya, harus ditunjukkan, harus, ya. Nah, harus disambungkan, ya, harus disambungkan. Dan persaksian ibu susu itu bisa menggagalkan pernikahan loh, ya. Nah, tanpa saksi, tanpa saksi, ya. Dan misalkan itu terjadi, ya, terjadi apa namanya, jadi ada suami apa namanya laki perempuan menikah, sudah akad nikah, lalu ada wanita datang, ini tidak boleh nikah, aku menyusui kalian berdua. Sudah langsung dipasang nikahnya, tidak perlu sopo saksi, nggak perlu saksi, ya, karena ini masalah halal dan haram, ya, seperti itu. Nah, makanya ya hati-hati begitu ya, kalau sudah terlanjur dipersusukan, harus diperhatikan nasabnya. Nah, pertanyaan berikutnya, seorang laki-laki dan wanita menikah masing-masing membawa anak. Jika terjadi perceraian, apakah anak-anak itu masih mahram? Suami punya anak, istri punya anak, nikah, anaknya bukan tidak ada yang mahram dengan anak-anak itu. Anak-anak antara anak-anak tidak mahram. Jadi bisa terjadi suami istri, anak sama anak, karena mereka bukan mahram, ya, mereka bukan mahram, mereka boleh nikah, ya, seperti itu, paham ya? Karena tidak ada jalurnya, mereka itu seperti saudara sepupuan, ya, itu bukan mahram, ya, mahramnya kan dengan bapaknya, ya, yang ini mahram dengan bapaknya, ini mahram dengan ibunya, tapi dengan ini tidak mahram. Sama dengan kita mahram dengan bibi kita, tapi tidak mahram dengan putrinya, ya. Kita mahram dengan bibi kita, tapi kita bisa boleh menikahi putrinya, ya. Sama dengan ini, suami istri masing-masing bawa anak, ya, ternyata anaknya laki dan perempuan, itu bukan mahram, ya, bukan saudara, bukan saudara, ya. Yang sini misalkan laki-laki menganggap saudari tirinya ini bukan saudara, itu anaknya istrinya bapak, anaknya istrinya bapak. Yang sini menganggap itu putranya suaminya ibu, bukan saudara, ya. Dan itu bukan mahram. Jadi ini harus diperhatikan tatkala menikah seperti itu, maka batasan-batasan dalam rumah harus jelas. Itu bukan mahram, ya, seperti itu. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana hukum anak tiri yang tidak menghargai ibu tirinya, meremehkan, apa hukumnya anak terhadap ibu kandung dan ibu tiri? Meremehkan, apa hukumnya anak terhadap ibu kandung dan ibu tiri, itu sama kedudukannya? Tayyib jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, anak wajib berbakti sama ibu tirinya karena kaitannya dengan bapaknya. Dia punya kewajiban berbakti sama bapaknya. Kalau dia menyakiti ibu tirinya sama dengan menyakiti bapaknya, jadinya durhaka kepada bapaknya. Gitu ya. Kalau pertanyaannya apakah sama haknya ibu kandung sama ibu tiri, tidak jelas, tidak sama.
yang tidak bisa tergantikan kan gitu ya. Ibu kandung tidak bisa tergantikan oleh ibu tiri. Cuman wajib seseorang itu berbakti sama ibu tirinya bukan karena ibu tirinya, tapi karena bapaknya. Itu istrinya bapak. Berarti dia adalah tadi sudah dinikahi oleh bapak, berarti dia dicintai oleh bapak. Maka siapa yang dicintai oleh bapak, kita harus mencintainya. Siapa yang diperlakukan baik oleh bapak, kita harus memperlakukan baik. Siapa yang dihormati oleh bapak, kita harus menghormatinya. Seperti jadi kaitannya ya, itu adalah birrul ab, berbakti kepada bapak. Maka bentuknya tatkala bapak menikah lagi misalkan ya, dengan istri barunya, kita wajib ya berbakti sama istrinya bapak tersebut sebagai bentuk bakti kita kepada siapa? Bapak. Nah, pertanyaan berikutnya, jika seorang suami sudah loman kepada istrinya, suka memberi Ustaz, tetapi istrinya kurang loman dalam urusan ranjang Ustaz, sedang sudah dinasehati, bagaimana sebaiknya Ustaz? Ya Allah, Kak loman. Baik, jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Seorang suami gitu ya. Aku jawab apa ya? Jadi suaminya sudah loman banget sama istrinya, tapi istrinya tidak loman masalah urusan ranjang. Ya berarti suaminya jadilah singa gitu. Kalau dalam urusan ranjang, kan begitu toh? Iya, harus jadi singa. Saya jadi kucing, ya. Meong-meong harus jadi singa kan gitu ya. Berarti jangan melihat kepada istrinya. Kenapa ya istri kok aras-arasan, kok males? Barangkali mungkin dia merasa ngono-ngono doain. Nah, maka suami harus ya muhasabah. Ya, barangkali aku yang kurang sehingga istriku aras-arasan. Berarti aku yang kurang bisa misalnya dalam tanda petik memuaskannya atau apalah begitu ya. Maka harus tanya-tanyalah, berobatlah apalah kan gitu ya. Ya beli sesuatu apalah yang mukawi ya mukawi dan seterusnya lah seperti itu. Nah demikian ya, dan juga yang aktif kan begitu ya, yang aktif. Walhasil urusan masalah itu memang masalah sensitif dan itu krusial dalam urusan rumah tangga. Tapi juga suami harus muhasabah. Ya, jangan menjadikan itu sebagai satu permasalahan. Mungkin masalahnya ada pada dirinya. Ya, mungkin masalahnya ada pada dirinya. Baik. Ya, jangan didalili juga istri. Sampean kok aras-arasan lu gak wedi dosa ta. Nah, kalau suami manggil istrinya enggak datang, dilaknat malaikat sampai subuh ta. Misalkan semacam itu ya. Iku nek pengajian ae yang ngono iku ya. Kalau dalam urusan rumah tangga selesaikan dengan bijaksana ya, selesaikan dengan bijaksana ya. Itu barangkali suaminya yang bermasalah ya, sehingga menjadikan istrinya tidak cepat meladeni dan melayani. Nah, pertanyaan berikutnya Ustaz, apa masih diizinkan Ustaz? Iya, silakan. Jika status pernikahannya hamil di luar nikah, bagaimana hubungan nasab dengan yang itu Ustaz, bapaknya Ustaz? Keluarga bapaknya. Keluarga siapa? Keluarga bapaknya. Istrinya artinya ada kasus pernikahan di luar nikah, kemudian status nasabnya, status mahramnya dengan keluarga bapaknya yang laki-laki itu gimana Ustaz? Ya mahram, statusnya ya mahram. Tapi kan kemudian menikah toh. Ya, kemudian menikah dan seterusnya, sudah tutupi semuanya, sudah.
bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Cuman kalau kemudian ternyata anaknya itu adalah perempuan, ya maka itu bisik-bisik ke penghulu. Ya, enggak usah keras-keras, enggak usah ngomong apa. Nanti saya langsung tolong nanti nikahkan. Saya enggak enggak mentolo, enggak teko, enggak kuat nanti saya nangis. Nah, gitu aja. Ojo ngomong iki biyen anu, kula rabine biyen. Itu namanya bongkar jangan aib tutupi, jangan dibongkar. Tutupi rapat-rapat, jangan dikasih tahu orang. Jadi dia tidak berhak untuk menikahkan. Tidak boleh, kalau dia menikahkan maka dia nanggung karena pernikahannya nggak sah. Karena dia bukan wali. Karena nasabnya dinasabkan kepada ibu bukan kepada bapaknya. Maka harus legowo. Ya, harus legowo. Berikan itu kepada penghulu. Ya, berikan, tapi tanpa ngomong apa-apa. Ojo ngomong aku ben ngene nggak usah. Tolong nanti apa wis pokoke kula mboten salah alasan apa ta apa. Ojo bloko suto jari Pak Ani wong ya. Nah, enggak usah ya. Atau kadang-kadang penghulu juga menghitung lahir pernikahan bapakmu kapan, lahirnya kapan. Itu juga dihitung. Ya, itu juga dihitung karena saya juga pernah dialog dengan penghulu seperti itu. Zaman sakniki Pak Anu Ustad, ya, ribet zaman sakniki kudu takon dhisik, bapakmu lahir nikahane tanggal piro? Kon lahir anak pertama mesti ya, anak pertama perempuan ditanya seperti itu, lahir nikahnya kapan, kemudian lahirnya kapan, dihitung, wah tanda tanya gitu ya, dihitung kemudian tanda tanya, langsung saya yang menikahkan, wis gak kadek ngomong. Nah, apa mang pertanyaan ini? Wis meh jawaban nih. Sudah. Ya, jadi mahram tetap ya, mahramnya secara biologis mahram ya. Kalau secara syar'i tidak dinasabkan kepada dia, tapi secara biologis mahram. Yang lain barangkali ada yang mau bertanya mungkin. Saya mau bertanya Ustaz terkait dengan judulnya Ustaz. Judul? Yeah. Oh, ya. Salah ya nggak judul ini ya. Mana yang lebih utama Ustaz dalam kaitannya dengan janda yang harus ditolong dengan gadis yang misalnya tidak punya masih gadis kan karenanya, sedangkan janda ini punya anak yang mungkin anaknya banyak, ada 3, itu mana yang lebih utama Ustaz? Yang pertama nikah pertama atau nikah yang berikutnya? Kan gitu ya. Kalau nikah yang pertama maka afdolnya perawan. Ya, kalau nikah yang pertama maka jelas afdolnya perawan. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tatkala ada seorang sahabat yang menikahi janda, kenapa tidak milih yang perawan? Lalu dia mengatakan, saya punya adik. Ya, alasan kenapa nikahi janda? Saya punya adik perempuan. Kalau saya menikahi perawan, usia sama dengan mereka, nanti mereka akan cemburu tukaran. Tapi kalau saya nikahi janda, misalkan nanti ya, janda itu nanti jadi kayak seperti ibunya, bisa merawat adik-adiknya. Jadi itu lil maslahat. Tapi hukum asal kalau itu nikah pertama maka apa? Perawan. Banter ya Pak. Iya. Iya. Ya, karena ya jelas beda lah kan ya antara janda dengan perawan ya, beda pengalaman begitu ya. Ya, kalau menikahi perawan, rahmakumullah taala, seorang suami jadi laki-laki ya, jadi cinta pertamanya. Ya, jadi cinta pertamanya, dan itu akan lebih ya lebih banyak hal ya. Maksud cerita no kabar ya, seru lah masalah begitu ya. Ya, jadi seperti itu. Jadi perintah Nabi SAW afdolnya adalah kalau menikah pertama dengan perawan. Kenapa kamu tidak menikahi perawan saja? Lalu dia sebutkan alasannya kenapa menikahi janda. Ya. Jadi menikahi janda tadi lil maslahah, untuk kemaslahatan. Maslahat mungkin maslahat untuk dia atau maslahat untuk dia dan
keluarganya. Walhasil kembali kepada maslahat. Tapi hukum asal apa hukum asal? Perawan. Nah, ya juga ada hal yang lain ya. Hal yang lain kata cerita nois. Cukup Pak? Cukup Ustaz sepertinya Ustaz. Tapi demikian jamaah sekalian rahmani rahmakumullah, apa yang bisa kita bahas pada kajian kita di pagi hari yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat insyaallah. Pertemuan berikutnya masih kita membahas banyak hal tentang masalah pernikahan. Ya termasuk membahas masalah janda atau perawan tadi itu masih ada pembahasannya insyaallah ya. Baik. Kita akhiri wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.